Jadi makanya kenapa kita perlu partai politik? Karena kita tahu bahwa produk-produk politik yang berupa undang-undang itu, itu kan memang hasil dari sebuah produk politik yang sumbernya itu adalah melalui partai politik. Betul. Nah, sehingga tidak ada jalan lain yang kami lihat kecuali melalui partai politik. Nah, oleh karena itu kami kira bahwa dengan kondisi partai politik yang seperti ini, yang tidak dipercaya, nah kita ingin membangun sesuatu yang lain, bahwa partai ini layak dipercaya. Partai ini ingin membangun integritas. Partai ini ingin mentradisikan sesuatu yang lain itu yang penting tuh yang harus disampaikan ke rakyat itu apa itu? Contoh misalnya di internal. Kita sejak dideklarasikan 27 Februari, kita mengusung yang disebut dengan isu transparansi. Apa itu isu transparansi? Yang pertama transparansi keuangan, yang kedua transparansi kebijakan. Transparansi keuangan sejak dideklarasikan atau dilantik pengurus DPP pada 27 Februari 2025, tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan saat ini kita terbuka soal laporan keuangan. Jadi kas dan operasional dan keuangan masuk dan keluar dari gerakan rakyat ini itu dapat dilihat secara terbuka melalui sosial media setiap tanggal 5. Nah, ini kita lakukan secara terbuka. Sosmednya partai? Sosmednya, ya, gerakan rakyat. Baik itu gerakan rakyat di Instagram, di Facebook, di TikTok, semua media kita terbuka. Dan itu setiap tanggal 5. Nah, kalau mau lihat bulan ini, ya tinggal cek tanggal 5 kemarin. Kita terbuka. Di audit oleh akuntan publik? Dibuat laporan secara terbuka. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis juga laporan dari akuntan publik. Sekarang pertanyaan saya. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, toto sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada dialog. Itulah sebabnya kenapa di dalam percakapan publik bacaan-bacaan itu, ekro-ekro itu harus diadu. Nah, kita berharap tradisi itu muncul kembali. Saya mau cerita tapi tanda-tanda tua ini. Soalnya tadi malam saya barusan kumpul dengan teman-teman aktivis UGM yang tinggal di Jakarta. Lalu kita kumpul, ada mayoritas aktivis pers mahasiswa, lalu ada aktivis-aktivis non-pers, kumpul buka bersama. Lalu ada salah satu sahabat, Andi Arief namanya, Bung Andi Arief, itu cerita, saya juga jadi ingat tadi malam, bahwa pada masa itu ada perdebatan kuat di mahasiswa Gajah Mada antara menerima konsep senat mahasiswa atau menolak. Saya waktu itu termasuk bagian yang memilih menerima dan menggunakan senat mahasiswa sebagai wahana perjuangan mengkritisi Orde Baru. Sebagian berargumen jangan diterima karena itu produk Orde Baru. Kita berdebat, berbeda pendapat. Lalu di kampus di Gelanggang, nah saya baru diingatkan tadi malam, dibuat debat dan dihadiri ratusan mahasiswa yang pro dan yang kon. Dan setiap kali yang saya bicara disorakin yang dukung dan dihuin yang berbeda. Sebaliknya ketika lawan namanya Edi waktu itu dari Fakultas Filsafat, dan ramai di ruang itu kita berdebat, di ruang itu kita berbeda pandangan, di ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Tapi tradisi itu teman-teman membuat siapa yang paling mendengar, yang paling mendapat manfaat kita semua, termasuk yang ditanya. Nah ini yang saya rasakan harus dikembalikan dalam kehidupan kita. Karena itu artinya kita memberikan hak kepada semua untuk membaca. Tadi yang saya sebut ekro. Nah di bagian akhir ini sebelum nanti kita ngobrol dan dialog, saya ini di Fakultas Biologi ini. Fakultas saya ekonomi. Jadi saya masuk ke fakultas yang salah hari ini. Ada yang ekonomi nggak di sini? Alhamdulillah. 2 ya, lumayan. Ya, jadi nggak sendirian saya.
Kalau kita perhatikan sekarang ini, kita berada di masjid namanya aja Al Hayat. Ini salah satu bagian penting adalah membaca ayat, membaca alam. Dan kalau kita bicara ilmu hayat, kita sekarang menyaksikan bagaimana alam kita mengalami kerusakan yang luar biasa, dahsyat betul. Tadi kenapa saya tanya ekonomi dan saya batas ekonomi? Karena di ekonomi itu akar katanya oikos nomos. Di sini akar katanya oikos logos. Ekologi dan ekonomi. Oikos nomos, oikos logos. Akar katanya sama, tapi nggak akur. Yang ekonomi merusak ekologis, betul nggak? Yang ekologis menghambat ekonomi. Ini nggak akur nih. Selama beberapa abad tidak akur. Baru 3-4 dekade ini ada usaha serius untuk mempersatukan dua ini supaya ekonomi dan ekologi mau berjalan seiring. Karena musuhan lama sekali nih. Mungkin gedung fakultasnya harus dijejerkan antara ekonomi dan ini namanya biologi, tapi ekologi. Nah, kita menyadari ini sebagai amanah yang harus kita sama-sama jaga untuk anak cucu kita. Baca kondisinya, hujan yang terjadi hari-hari ini di beberapa tahun belakangan ini tidak bisa lagi ditemukan polanya, tidak bisa lagi ditemukan polanya. Di saat musim panas hujan lebat sampai banjir, di saat musim hujan kering kerontang yang amat panjang. Betul nggak teman-teman? Di daerah yang sedang amat dingin muncul panas, di daerah yang biasanya gurun Sahara muncul hujan. Mekah sampai banjir itu kan sulit menjelaskannya, dan itu terjadi lebih sering akhir-akhir ini. Karena itulah saya melihat mudah-mudahan di kampus ini, khususnya Fakultas Biologi, masjid dan laboratorium tidak dijauhkan jaraknya. Ekonomi dan ekologi didekatkan interaksinya. Masjid menjaga adab, laboratorium menajamkan akal, menajamkan cara kita berpikir. Dan kalau keduanya bisa bertemu dengan baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan bagi semuanya. Pada akhirnya, bacaan kita semua harus berujung pada keberpihakan. Buat apa kita membaca kalau tidak berpihak? Saya tanya, kampus itu boleh tidak netral? Apa kampus harus netral? Yakin? Kampus harus objektif, tapi halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat mantap sekali teman-teman ya. Bagaimana Partai Anies Baswedan ya. Ini sangat luar biasa taktik dan jurus Anies ya dalam mengembangkan jalan politiknya teman-teman. Setelah Pilpres yang lalu ya, Anies mulai serius dalam dunia politik. Kalau kita melihat Anies ini sebenarnya latar belakang beliau tuh bukan orang politik ya. Bukan yang dibesarkan dari politik teman-teman ya. Karena beliau ini seorang cendekiawan, seorang yang bisa dikatakan ya orang yang besar di dunia pendidikan. Beliau dunia kampus, pernah jadi rektor dan sebagainya. Nah, pada saat Pak Jokowi maju 2014, Anies itu menjadi juru bicara Pak Jokowi karena memang public speaking Anies itu sangat bagus teman-teman ya. Beliau sangat tertata dalam berbahasa. Nah, disitulah mulai Anies terjun ke dunia politik ya. Ketika ia berkampanye, ketika ia mendampingi Pak Jokowi, ya, dekat dengan orang-orang politik teman-teman ya. Kemudian Anies menjadi seorang menteri, ya, sekitar 1 tahun lebih atau 2 tahun teman-teman ya, beliau kemudian diganti. Dan yang menarik ya, ketika Pilgub Jakarta 2017 ya, Anies itu kemudian dicalonkan oleh Prabowo. Nah, di sanalah Anies mulai berpolitik lagi ya. Sampai selesai masa jabatannya sebagai gubernur, Anies kemudian maju sebagai capres 2024 ya.
kalah, teman-teman. Dan kekalahan Anies ini memunculkan semangat yang luar biasa. Para relawan, timnya, orang-orangnya, kemudian itu membangun sebuah ormas, organisasi masyarakat, namanya Gerakan Rakyat, dan menjadi partai saat ini. Dan taktik Anies ini sangat mantap dan luar biasa sekali ya. Bagaimana Anies kemudian membangun partai politik yang akan bersaing dengan partai-partai yang sudah ada. Anies pintar dalam momentum dan momen. Ya, karena kita tahu setelah Pilpres yang lalu, ya Anies itu terkenal, teman-teman. Menjadi tokoh publik, menjadi tokoh nasional, ya dia dikenal banyak orang. Dan inilah langkah jenius Anies ya. Ketika dulu SBY membuat partai, kemudian Nasdem membuat partai, Anies membuat partainya sendiri, dan ini sangat-sangat berpotensi bisa mengalahkan partai-partai yang lainnya. Bagaimana